Gue yakin setiap dari lo yang nonton video ini pasti pernah kalah dalam perang lawan seekor kecoa. Maksud gue, jujur aja, lo udah banting pakai sandal jepit terkuat, udah injak pakai sepatu boots, bahkan udah semprot baygon 1 kaleng penuh, sampai ruangan bau. Tapi kecoa itu, dia cuma lari, terus besoknya muncul lagi dengan nyali yang lebih gede. Seolah-olah dia bilang, lain kali yang lebih keras ya, itu tadi cuma pemanasan. Kita semua tahu kecoa itu makhluk menjijikan, tapi kita harus akui satu hal, dia itu tank mini yang didesain untuk bertahan hidup. Dan kuncinya, bukan cuma insting lari mereka, tapi rahasia yang tersembunyi di punggungnya, yang selama ini kita kira cuma buat terbang. Ya, kita ngomongin sayap. Judul video ini bukan cuma clickbait, karena fungsi sayap pada kecoa itu ternyata bukan cuma buat penerbangan panik 3 detik, tapi dia adalah tameng super yang bikin dia nyaris abadi. Ini deep dive yang bakal bikin lo merinding, tapi juga kagum sama engineering alam. Mari kita bongkar lapis demi lapis. Kenapa kecoa susah mati menjadi 3 poin utama yang mind-blowing? Poin 1. Benteng karbonat. Exoskeleton adalah level pertahanan dasar. Sebelum kita bahas sayap, lo harus paham dulu fondasi dasarnya. Kenapa kecoa yang lo banting keras ke lantai itu nggak langsung pecah? Jawabannya ada pada lapisan terluarnya, exoskeleton atau kerangka luar mereka. Lo bayangin, tubuh kita punya tulang di dalam, kecoa punya tulang di luar. Kerangka luar ini terbuat dari zat yang namanya kitin, semacam polimer yang kekuatannya itu luar biasa. Kalau kita bawa ke analogi warung kopi nih, chitin itu bukan kayak plastik biasa, tapi kayak fiber karbon yang biasa dipakai di mobil balap, tapi versi biologis. Kecoa nggak butuh otot sekuat binaragawan untuk menahan tekanan, exoskeletonnya lah yang bekerja. Studi menunjukkan, kecoa Amerika Periplaneta americana bisa menahan tekanan hingga 900 kali lipat dari berat badannya. Coba lo bayangin, lo punya berat 70 kg, terus lo harus nahan beban 63.000 kg di punggung lo. Itu sama aja lo nahan beban 10 gajah dewasa, dan lo masih bisa lari santai di warung kopi. Kekuatan ini yang bikin kecoa bisa memipihkan dirinya sampai seukuran koin dan masuk ke celah terkecil tanpa organ dalamnya remuk. Kenapa mereka susah banget diinjak? Karena exoskeleton ini menyalurkan energi injakan lo ke seluruh tubuh, bukan hanya ke satu titik, menjadikannya perisai anti geprek yang alami. Ini baru pertahanan level 1. Poin 2. Sayap sebagai tameng baja non terbang. Nah, ini dia menu utamanya. Mayoritas kecoa punya 2 pasang sayap. Sayap yang di dalam itu yang tipis, transparan, dan fungsinya memang buat terbang. Tapi yang bikin mereka nyaris immortal adalah pasangan sayap yang di luar, yang namanya elytra atau tekmina. Selama ini, kita cuma lihat elytra itu sebagai penutup punggung yang kusam dan keras. Tapi di mata ilmuwan, elytra adalah mahakarya engineering pertahanan. Apa fungsi utamanya? Bukan terbang. Fungsi utamanya adalah perisai mekanis yang melindungi organ vital di bawahnya. Coba lo bayangin mobil Formula 1. Mobil itu punya bodi luar yang super keras. Tujuannya cuma satu, melindungi engine dan driver di dalamnya dari benturan. Lapisan pengaman vital. Di bawah elytra ini terdapat sayap tipis untuk terbang, jantung, sistem saraf utama, dan yang paling penting, saluran pernafasan utama mereka. Material density. Elytra dibuat jauh lebih tebal dan lebih padat daripada sayap terbang. Dia seperti lapisan baja ringan yang terbuat dari chitin yang super kompak. Ketika lo banting kecoa, atau lo semprot dengan cairan keras, yang kena duluan adalah tameng elytra ini. Distribusi kerusakan. Sama seperti exoskeleton, elytra punya desain yang unik. Dia punya semacam urat-urat yang berfungsi mendistribusikan gaya benturan. Jadi, ketika lo pukul dengan keras di satu titik, energinya langsung disebarkan ke seluruh permukaan elytra, meminimalkan kemungkinan tameng itu retak atau pecah. Jadi, kalau lo lagi panik dan banting kecoa itu, lo sebenarnya lagi mukul tameng utamanya, bukan tubuh intinya. Makanya dia cuma pingsan sebentar, terus lari lagi. Poin 3. Sayap sebagai perisai kimia dan aerodinamika survival. Sekarang, kenapa mereka kebal banget sama racun semprotan kayak baygon? Disinilah fungsi sayap masuk lagi sebagai perisai kimia dan alat bantu jatuh. A. Perisai kimia. Kita semua tahu, mayoritas insektisida itu bekerja dengan menyerang sistem syaraf serangga. Kecoa bernapas bukan pakai hidung kayak kita, tapi lewat lubang kecil di sisi tubuhnya yang namanya spiracles. Ketika lo semprot baygon ke punggung kecoa, zat kimia itu harusnya bisa masuk dan menyerang saraf. Tapi apa yang terjadi? 1. Efek drainase elytra. Elytra yang kaku dan licin itu bertindak sebagai atap rumah. Cairan kimia yang lo semprot sebagian besar cuma mengalir di permukaan elytra dan jatuh ke bawah, bukan langsung meresap ke tubuh. 2. Perlindungan spiracles. Karena elytra ini menutupi seluruh punggung dan sebagian samping tubuh, lubang pernapasan mereka jadi terlindungi dari cipratan langsung. Racun harus benar-benar basah kuyup di bagian bawah tubuh atau perut kecoa untuk bisa efektif. B. Aerodinamika survival. Terakhir, ini adalah bonus kenapa mereka jadi ultimate survivor. Ketika lo banting, tendang, atau mereka jatuh dari ketinggian, kecoa itu selalu selamat. Sayak, atau lebih tepatnya bentuk elytra yang membulat, bertindak sebagai airbag aerodinamis. Ketika jatuh, bentuknya menciptakan gesekan udara yang optimal. Ini memperlambat kecepatan jatuh mereka secara signifikan, mengubah jatuh bebas menjadi luncuran atau slide yang terkontrol. Dan fenomena yang paling ngeselin, kenapa dia mati terbalik? Ini terkait dengan perisai mereka.
Ketika kecoa berada dalam bahaya, ia akan mencoba membalikan diri. Tapi karena kaki mereka pendek dan punggungnya yang keras itu berat dan membulat, dia kesulitan mendapatkan daya ungcut. Dia terjebak dalam posisi terlentang menantikan kematian yang lambat. Jadi mari kita rekap. Kecoa bukanlah sekedar hama, dia adalah biotank berteknologi tinggi. Menurut lo pertahanan mana yang paling mind-blowing? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, kalau video ini bikin lo ngerasa kecoa itu bukan sekedar hama biasa, bantu channel ini berkembang dengan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di Fakta First berikutnya.